Begitu Muhammad bin Abdullah keluar dari rahimnya Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, apa yang terjadi? Arsy-Nya Allah, sehingga sananya Allah bergetar. Bukan hanya arsy-Nya yang bergetar, itu yang namanya kursinya Allah, tempat duduknya Allah bertambah kemuliaannya, bertambah kehormatannya, bertambah wibawaannya. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW dilahirkan di muka bumi. Kagak sampai di situ, langit-langit dipenuhi oleh cahaya, pilar-pilar kejayaan semuanya hancur. Itu api majusi yang 1000 tahun nyala dimatikan oleh Allah. Berhala yang begitu besar di gedung Persia hancur semuanya, jatuh sujud di bawah, di atas buminya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua Allah lakukan untuk apa? Membuktikan, menunjukkan kepada seluruh alam semesta bahwa tidak ada makhluk yang lebih mulia melebihi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيدنا محمد حبيبنا محمد شفيعنا محمد سيدنا محمد بن عبد الله نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. أما بعد, Hadratil Mukarramin wal Muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, para kiai, para tokoh masyarakat, para habaib yang saya cintai, khusus wabil khusus kepada Ketua DKM Masjid Al-Wafiqin Al-Waqifin, Masjid Al-Waqifin, atas nama Bapak Budi yang kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Allah jadikan niatnya baik di dalam menjaga masjid ini. Allah jadikan masjidnya makmur, masjid yang berkah, yang mengeluarkan orang-orang dari masjid ini orang-orang yang baik, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tak lupa pula kepada seluruh para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini berkumpul di tempat yang baik, pada waktu yang baik, bersama orang-orang baik, memeriahkan, merayakan kelahiran orang yang paling baik. Kita semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini termasuk daripada orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya cinta kepada Nabi Muhammad, juga dicintai oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ungkapan dan ucapan yang paling pantas kita ungkapkan dan kita ucapkan pada malam hari ini melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan ucapan kalimat alhamdulillahirabbil. Ucapan itulah yang paling pantas keluar dari lisan kita pada malam hari ini. Karena kenapa? Karena pada malam hari ini saya dan Anda semua yang hadir di tempat ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tahu berterima kasih kepada nabinya.
Karena kita umatnya, kita tidak bisa kasih balasan apa-apa untuk Nabi Muhammad SAW kecuali merayakan hari kelahirannya. Kita tidak bisa membalas apa-apa kepada Nabi Muhammad SAW terkecuali bergembira akan kelahirannya, menyebarkan kepada seluruh umatnya, nih loh Nabi Muhammad. Kita sebarkan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Kita kenalkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang Pak, Bu, pada malam hari ini secara tidak langsung kita sedang mengekspresikan daripada kegembiraan kita akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang mana kelahiran Nabi Muhammad itu wajib untuk digembirakan bagi setiap satu orang daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi Muhammad SAW hukumnya wajib untuk dirayakan oleh setiap umat Nabi Muhammad SAW. Habib ngomong, mana dalilnya? Terkadang orang kalau enggak cinta, orang kalau kagak ada rasa sayang, kagak ada rasa cinta di dalam hatinya, setiap dikasih tahu sesuatu selalu minta dalil. Lain sama orang cinta. Orang kalau cinta, begitu kekasihnya bilang begini, kekasihnya bilang A, kekasihnya bilang B. Karena orang yang bilang itu adalah orang yang dicintai, apapun yang ia katakan saya percaya. Betul atau betul? Cinta itu kepercayaan. Orang kalau cinta dia pasti percaya. Ini kita sedang merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya bilang wajib? Nih, saya kasih tahu dalilnya buat mereka. Mau mereka yang cinta ataupun mereka yang gak cinta sama Nabi Muhammad. Ini kelahiran Nabi Muhammad, Pak, Bu. Yang merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan manusia. Yang merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan malaikat. Tahu siapa yang merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Yang merayakan kelahiran beliau adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Allah Jalla Jalaluhu fi ula. Yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang memberikan kehidupan kepada kita lah beliau, Allah Subhanahu wa taala, yang merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allah dan para malaikatnya merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allah perintahkan seluruh pasukannya untuk turun ke muka bumi. Turun kamu Jibril dengan pasukanmu. Untuk apa? Rayakan kelahiran kekasihku Nabi Muhammad SAW. Dalilnya mana Allah rayakan? Dalilnya ini kelahiran Nabi Muhammad SAW mampu mengguncangkan daripada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran Nabi Muhammad SAW mampu menambah daripada wibawa singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam hadis qudsinya, "Lau anna awwalakum", Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dzalika min mulki syai'a." Andai saja orang yang pertama kali hidup dari kalian, Nabiullah Adam alaihissalam, sampai akhir manusia yang hidup dari kalian, kata Allah, bukan hanya manusia, jin pun saya masukkan di dalam hadis saya ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka beribadah kepada Allah sebaik-baiknya ibadah. Tidak ada satupun daripada hambaku yang berbuat maksiat kepadaku. Itu kata Allah apa? Tidak sedikit pun hal tersebut menambah daripada kemuliaan dan kehormatan singgasana saya, kata Allah. Saya Allah Subhanahu wa taala sudah maha agung dari sananya. Saya Allah Subhanahu wa taala sudah maha mulia dari sananya. Saya Allah memiliki sifat azim yang maha agung. Saya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat karim yang maha mulia. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin minkum ma nagasa dzalika min mulki syai'an." Sebaliknya, misalkan ada manusia, jin, dari awal ciptaan manusia sampai manusia yang hidup paling terakhir, kagak ada sama sekali satupun dari mereka yang buat taat kepada saya. Isinya maksiat terus, isinya buat dosa terus.
Apa kata Allah? Itu pun tidak mempengaruhi sedikit pun daripada kemuliaan dan keagungan singgasana saya. Dipertegas oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai di dalam salah satu bacaan maulidnya, ada satu yang bisa menambah kemuliaan singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Apa itu? Hal tersebut adalah kelahirannya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam kitab Maulid Ad-Dibai, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhnya dipindahkan ke dalam sulbinya Sayyidah Aminah. Begitu masuk itu ruhnya Nabi Muhammad ke dalam sulbi Sayyidah Aminah, bulan 9 bulan Nabi Muhammad di dalam kandungan Sayyidah Aminah, keluarlah beliau dari dalam kandungannya. Apa yang terjadi di kota Mekah? Dikatakan oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai, apa kata beliau di dalam salah satu syairnya? Wa fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Begitu Muhammad bin Abdullah keluar dari rahimnya Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, apa yang terjadi? Arsy-Nya Allah, sehingga sananya Allah bergetar. Bukan hanya arsy-Nya yang bergetar, itu yang namanya kursinya Allah, tempat duduknya Allah bertambah kemuliaannya, bertambah kehormatannya, bertambah wibawaannya. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW dilahirkan di muka bumi. Kagak sampai di situ, langit-langit dipenuhi oleh cahaya, pilar-pilar kejayaan semuanya hancur. Itu api majusi yang 1000 tahun nyala dimatikan oleh Allah. Berhala yang begitu besar di gedung Persia hancur semuanya, jatuh sujud di bawah, di atas buminya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua Allah lakukan untuk apa? Membuktikan, menunjukkan kepada seluruh alam semesta bahwa tidak ada makhluk yang lebih mulia melebihi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sampai di situ. Yang baca maulid, yang baca tasbih, yang baca istighfar, yang membaca tahlil, mengiringi kelahiran makhluk mulia ini bukan manusia. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Malaikat langsung yang Allah perintahkan untuk puji Muhammad, gemarkan tasbih, gemarkan takbir, gemarkan tahlil. Untuk apa? Mengiringi kelahiran makhluk mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau ada manusia siapapun dia, ada orang siapapun dia, kita manusia yang hina, kita ini tidak ada, diadakan oleh yang maha ada, Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang-datang kok bilang, ngapain kalian merayakan kelahiran Muhammad? Dia nggak mau manggil Nabi Muhammad pakai Sayyiduna Muhammad. Datang-datang bilang, siapa Muhammad, dirayakan kelahirannya. Ngapain kalian baca biografinya Muhammad? Kira-kira pantas apa tidak? Pantas apa tidak? Jauh lebih pantas mana manusia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih pantas menggembirakan, merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh dalilnya. Enggak, saya nggak mau dalil akli, saya nggak mau dalil pakai akal logika. Saya mau dalil Al-Qur'an. Nih, saya bacain ayat Al-Qur'an yang menjelaskan wajib bagi kita untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ini di dalam Al-Qur'an apa kata Allah? Qul, katakan Muhammad, sampaikan kepada mereka umatmu, bi fadlillah, dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, hendaknya kalian bahagia, kata Allah. Ya Allah, ini bahagia dengan anugerah apa? Kita contoh, dikasih jodoh, bahagia apa kagak? Bahagia. Dikasih rezeki, bahagia apa kagak? Bahagia.
Dikasih apa lagi? Jodoh, rezeki, dikasih mobil, bahagia apa kagak? Bahagia. Dikasih itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kesehatan, bahagia apa kagak? Ada orang sakit bahagia? Enggak ada. Orang sehat bahagia apa enggak bahagia? Kira-kira nih kita jalan-jalan ke taman safari, kita jalan-jalan ke tempat wisata, kemanalah itu tempat wisatanya, kalau lagi sakit bahagia apa kagak? Ada orang stroke sakit, kamu saya kawinkan sama anak saya yang stroke jomblo kebetulan. Itu stroke tuh jomblo dikawinin lagi stroke, kira-kira bahagia apa kagak? Kita dikasih anugerah, dikasih nikmat, sehat afiat, beragama Islam, kita dianjurkan untuk bahagia. Semua mengakui kalau dikasih nikmat bahagia. Semua mengakui. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah untuk bahagia dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah Nabiyuna Muhammad. Dari mana? Ente belajar tafsir apa kagak? Kalau ente belajar tafsir dijelaskan di dalam ayat Al-Quran yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, saya tidak utus kamu terkecuali sebagai Jadi kalau ditanya apa rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, surga, neraka, dunia, akhirat tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi nih dalilnya? Dikatakan oleh hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karenamu wahai kekasihku Muhammad, ini semua alam semesta tidak aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita punya nabi inilah kita semua ada di dunia ini. Berkat kita punya nabi inilah surga disediakan untuk mereka yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Kira-kira maulid hukumnya wajib atau bid'ah? Maulid hukumnya wajib atau bid'ah? Senang sama kelahiran Nabi hukumnya wajib atau bid'ah? Tuh yang pertama. Yang kedua, nih saya mau kasih tahu bagaimana hebatnya maulid. Ini maulid bukan hanya wajib hukumnya, udah wajib, gampang pula, cuma sholawatan kepada Nabi Muhammad, ganjarannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Bib, kok bisa orang kalau maulid ganjarannya surga? Nih saya kasih tahu, isi maulid itu adalah salam dan sholawat. Salam kepada Nabi Muhammad, ya Nabi, salam alaika. Nah itu sholawat, salam itu. Wahai Nabi, keselamatan, salam kepadamu, kita sampaikan. Sholawat itu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih saya kasih tahu hebatnya sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang suka baca sholawat, orang yang suka nyampein salam buat Nabi Muhammad, artinya itu orang akan dicatat nanti oleh Nabi Muhammad termasuk orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Tidaklah orang cinta kepada seseorang yang lainnya terkecuali ia akan banyak menyebut orang yang dicintainya. Betul atau betul? Orang kalau lagi cinta sama orang lain, laki-laki demen sama cewek, sebutlah laki-lakinya si Doni, ceweknya kita sebut Jamilah. Nih si Doni kalau lagi demen sama cewek si Jamilah, itu si Doni mau ngerumpi di mana juga, mau ngobrol di mana, mau ke sekolahan, di rumah ngumpul sama teman-temannya, yang diomongin si Jamilah. Begitu juga orang kalau cinta sama Nabi Muhammad, dimanapun ada maulid dia akan datang. Dimanapun nama kekasihnya dikumandangkan, dia akan datang, dia akan hadir. Demi apa? Demi membuktikan kecintaannya kepada kekasihnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau ada cinta sama Nabi Muhammad, artinya hatinya berhubungan dengan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih satu cerita. Ini cerita sering saya ceritakan di majelis-majelis taklim. Orang kalau udah hatinya berhubungan dengan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hebatnya itu hati menandingi seluruh amal ibadah yang ada. Ceritanya, karena di sini saya belum pernah ceritain itu cerita, saya akan ceritakan. Ceritanya terjadi kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa alaihissalam
ketika minta sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya ingin melihat zat-Mu," kata Nabi Allah Musa alaihissalam. Terus Allah Subhanahu wa taala bilang sama Nabi Musa, "Wahai Musa, tahukah engkau sesungguhnya hijab penghalang antara aku, Allah, dan hambaku itu ada 100.000 hijab. Ada 100.000 hijab. Kalau misalkan engkau wahai Musa, satu hijab saya buka dan kamu mampu melihat daripada cahaya satu hijabku, maka aku akan bukakan hijab-hijab yang lainnya," kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa karena dia adalah Khalilullah, karena dia adalah kekasih Allah, dia percaya diri, merasa pede. Oh, saya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalimullah, bukan Khalilullah, Kalimullah. Karena saya adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, saya percaya diri, berani saya. Ya Allah, pokoknya saya ingin melihat zat-Mu. Ya sudah, kalau begitu wahai Musa, itu di atas sana Nabi Musa tinggal di Palestina. Di Palestina ada namanya satu gunung, Gunung Turisina namanya. Itu gunungnya besar, Pak. Bu, Gunung Turisina ini bukan kayak Gunung Cermai. Gunung Turisina ini bukan kayak Gunung Salak. Gunung Salak mah timbang kena angin puting beliung juga udah longsor. Kena hujan sedikit juga udah hancur tuh gunung. Ini Gunung Turisina gedenya subhanallah. Dan gak ada pohon sama sekali tumbuh di atas gunung itu. Batu semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, kalau kamu kuat melihat satu cahayaku yang akan aku turunkan di atas Gunung Turisina, aku akan bukakan cahaya yang lain." Nabi Musa pede, kuat, insya Allah kuat. Naik ke atas Gunung Turisina. Pertama kali naik langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? "Ya Musa, ikhla' na'laika fa innaka fil ardil muqaddasi tuwa." Wahai Musa, lepas sandalmu. Sesungguhnya engkau sedang menginjak satu bumi yang aku sucikan. Kenapa aku sucikan? Karena akan aku turunkan cahayaku di atas gunung tersebut. Ditegur sama Allah, suruh lepas sandalnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dilepas sandal Nabi Musa. Begitu naik sampai di atas gunung, kata Allah Subhanahu wa taala, "Sudah siap?" "Siap ya Allah." Diturunkanlah satu dari 1000 hijab cahayanya Allah Subhanahu wa taala ke atas Gunung Turisina. Begitu itu cahaya nempel dengan gunung tersebut, enggak pakai hitungan menit, enggak pakai hitungan detik, sekejap mata itu gunung yang begitu besar dan kokoh hancur lebur menjadi abu karena tidak kuat menahan daripada satu cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa nasibnya gimana? Nabi Musa diriwayatkan pingsan, ada yang meriwayatkan sampai meninggal dunia karena enggak kuat nahan satu cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kita beranjak sedikit ke kejadian Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika Mi'raj ditemani oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu, Pak, besar sayapnya saja sebesar bumi dan seisinya. Diriwayatkan di dalam kitab Jala'ul Afham, syarah daripada kitab Aqidatul Awam, itu kalau sayapnya malaikat Jibril alaihissalam satu kali ngepak, itu yang namanya bumi dan seisinya akan hancur lebur karena kepakan satu sayapnya Jibril alaihissalam. Bulunya yang ada di dalam sayapnya malaikat Jibril diriwayatkan kalau dicelupkan ke dalam lautan yang ada di muka bumi, ketika diangkat itu bulu, maka lautan itu akan kering habis terangkat oleh bulunya malaikat Jibril alaihissalam. Besarnya sayapnya malaikat Jibril. Ikut ini malaikat Jibril nemenin Nabi Muhammad perjalanan Isra wal Mi'raj. Singkat cerita, sampailah Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, gerbang penghubung antara langit ketujuh dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Jibril nemenin Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina, ke langit 1, 2, 3, masuk ke surga, masuk ke neraka. Begitu di depan gerbang pintu singgasananya Allah Subhanahu wa taala, Jibril yang begitu besar stop. Kata Jibril, "Duluan ya Rasulullah. Silahkan, aku Jibril hanya mampu menemanimu sampai sini saja," kata malaikat Jibril. Akhirnya Nabi Muhammad SAW yang ngelihat Jibril badannya segitu besarnya,
Dia nanya sama Jibril, wahai Jibril, kalau kamu saja yang sebesar ini tidak mampu melewati gerbang menuju singgasananya Allah, apalagi saya, katanya. Saya hanya manusia biasa, kecil badannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, sesungguhnya engkau diciptakan dari cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika cahaya Allah bertemu dengan cahaya Allah, maka cahaya tersebut tidak akan berdampak bahaya sama sekali. Akhirnya Nabi Muhammad karena mendengar alasan itu dari malaikat Jibril, memberanikan diri untuk melewati hijab yang 100.000 hijab tadi. 1, 2, 3, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati hijab tersebut dengan tenang dan nyaman, tanpa tersakiti sedikit pun, tanpa kepanasan, tanpa kedinginan. Yang mana Nabi Allah Musa alaihissalam ketika ingin berhadapan dengan satu hijab cahayanya Allah, apa kata Allah? Pertama kali saja sudah ditegur, sendalnya sudah dilepas. Begitu turun itu cahaya, itu gunung Turisina hancur lebur. Nabi Musa pingsan gak kuat. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan cahayanya Allah. Dilewati 100.000 hijabnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan nyamannya oleh Nabi Muhammad. Hingga berhadapanlah antara jasad Nabi Muhammad dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya ingin ceritakan di sini, yang saya ingin tekankan di sini bukan jasadnya Nabi Muhammad, bukan zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mampu bertemu dengan Allah karena memang beliau diciptakan dari cahaya Allah. Ada satu Pak Bu makhluk, dia makhluk bukan Nabi Muhammad, dia makhluk bukan Nabi Musa, dia makhluk bukan wali, dia makhluk bukan nabi, dia makhluk bukan habib, dia bukan kiai, dia bukan orang saleh. Dia hanya sebatas benda mati, salah satu serbutan kayu yang dibungkus oleh tanah liat yang menempel dengan kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Itu adalah sandalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan menempel dengan kepalanya, bukan menempel dengan badannya, bukan menempel dengan jasadnya yang mulia, melainkan dengan jasadnya yang kita bisa bilang yang paling hina, yaitu dengan kakinya Nabi Muhammad. Karena menempel itu sendal, serbutan kayu dibungkus dengan tanah liat dengan kakinya Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia, sendal tersebut mampu menembus 100.000 hijab tanpa terbakar sedikit pun. Yang saya mau beritahu kepada seluruh hadirin yang pada malam hari ini hadir mengungkapkan kecintaan hatinya kepada hati Nabi Muhammad SAW. Jikalau sandal karena bersambung, bersentuhan dengan kaki Nabi Muhammad SAW tidak mampu dibakar oleh cahayanya Allah, maka bagaimana ketika ada umat Nabi Muhammad yang hatinya bersambung dengan hati Nabi Muhammad SAW? Akankah neraka mampu membakar daripada jasadnya? Akankah neraka mampu membakar jasad yang di dalamnya terdapat hati, yang hati tersebut membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW? Hasya wa kalla. Mustahil. Kalau misalkan ada umat Nabi Muhammad hatinya bersambung dengan hati Nabi Muhammad, kemudian neraka mampu membakar jasadnya. Sandal saja bersambung dengan kakinya Nabi Muhammad, cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala mampu ditembus. Tapi bagaimana dengan kita yang hati kita pada malam hari ini sedang kita usahakan untuk bersambung dengan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pak, Bu, apa yang Bapak lakukan tidak salah. Apa yang Ibu lakukan tidak salah sama sekali. Kita sedang berterima kasih kepada orang yang sangat berjasa kepada kita melebihi orang tua bapak dan ibu kita. Ini orang cinta sama kita. Ini Muhammad cinta sama kita melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, Pak. Sampai-sampai di akhir hayatnya, ketika sakaratul maut mendatanginya, itu yang rasa sakit sakaratul maut bagaikan dicabik-cabik dengan 100.000 pisau. Nabi Muhammad SAW setelah merasakan rasa sakitnya sakaratul maut, apa yang beliau katakan? Wahai Jibril, wahai Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Kata Israel, ya Rasulullah, ini cara yang saya buat cabut nyawamu, ini adalah cara yang paling lembut. Kata Nabi, kata ini malaikat Israel.
Kalau begitu wahai Jibril, wahai Israil, sampaikan kepada Jibril dan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku Muhammad bin Abdullah tidak tega, aku Muhammad bin Abdullah tidak ridha, saya tidak rela ketika ada satu umatku dicabut dengan cara sepertiku. Maka malaikat Jibril alaihissalam naik ke langit dan mengabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kekasihmu Muhammad meminta keringanan pencabutan nyawa untuk umatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau seperti itu wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad sepertiga rasa sakaratul maut yang seharusnya dirasakan oleh umat Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu ditanggung oleh Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ. Setelah ingin dicabut nyawanya, ada Jibril dan Israil yang hadir dalam peristiwa pencabutan nyawa Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad mengatakan kepada Jibril, sekarat Pak, sekarat. Apa yang dikatakan? Wahai Jibril, kaifa yakunu ummati min ba'di? Bagaimana keadaan umatku setelahku wahai Jibril? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, sebagian dari mereka ada yang masuk surga dan sebagian lagi ada yang masuk neraka, kata Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, sampaikan salamku kepada Allah Subhanahu wa taala. Beritahu kepada Allah, aku Muhammad tidak ridho kalau satu umatku berada di dalam api neraka. Naik malaikat Jibril ke atas, ke langitnya Allah. Negosiasi bersama Allah, ya Allah, kekasihmu Muhammad meminta agar umatnya masuk ke dalam surga. Kalau begitu wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad sepertiga saja umatnya yang tidak masuk ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan pesan ini kepada Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Satu umatku wahai Jibril, aku tidak ridho. Bagaimana sepertiga, kata Nabi Muhammad. Naik lagi Jibril ke atas, ya Allah, beliau meminta satu umatnya di dalam surga, Allah di dalam neraka dia tidak ridho. Kalau begitu wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, sampaikan salamku kepada Muhammad, innahu awwalun nasi yaumal qiyamah idza bu'ithu wa sayyiduhum idza jumi'u fabashirhu ya Jibril fa innal jannata muharramatun 'alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Kalau begitu wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, sesungguhnya ia akan dibangkitkan dalam keadaan pemimpin dari seluruh manusia nanti di hari kiamat. Dan dia akan dibangkitkan yang pertama dari seluruh makhluk nanti di hari kiamat. Dan sampaikan kabar gembira ini kepadanya, sesungguhnya surga aku haramkan untuk dibuka, untuk ditutup pintu surga sebelum dimasuki seluruh surga itu oleh Muhammad dan umat-umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Betapa bangganya kita menjadi umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Muhammad, Pak, Bu, siapalah kita? Kalau bukan karena Muhammad yang mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku akan menunggu umatku, aku minta izin kepadamu ya Allah, aku akan menunggu umatku nanti di hari pertimbangan. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad tidak akan menyelesaikan, tidak akan meninggalkan tempat pertimbangan sebelum seluruh umatnya melewati tempat pertimbangan masuk ke Shiratal Mustaqim. Nabi Muhammad tidak akan melewati Shiratal Mustaqim sebelum seluruh umatnya melewati Shiratal Mustaqim dan duduk di depan telaga Kautsar. Nabi Muhammad tidak akan masuk ke dalam surga sebelum seluruh umatnya masuk ke dalam surga, barulah Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Sampai diriwayatkan Nabi Muhammad sudah berada di depan pintu surga, beliau turun ke atas permukaan neraka jahanam untuk apa? Untuk menyelamatkan satu persatu daripada umat yang masuk ke dalam neraka api neraka jahanam. Adakah dari saudara bapak, orang tua bapak yang sudah berkorban berjasa kepada bapak melebihi Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Nanti di hari kiamat apa katanya? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa banihi wa sahibatihi wa akhihi. Hari kiamat itu yang namanya saudara akan lari dari saudaranya, bapak akan lari dari anaknya, ibu akan lari dari anaknya. Hanya satu yang nunggu, hanya satu yang tetap di tempatnya menunggu kehadiran kita, menunggu keselamatan kita. Siapa dia? Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Betapa kurang ajarnya ketika ada orang
yang menolak dirayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Betapa tidak tahu terima kasihnya ketika ada seorang makhluk umat Nabi Muhammad tidak suka, tidak cinta dengan perayaan Maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup hadirin, sebagai penutup, barusan disampaikan, saya lihat di banner itu temanya adalah meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, saya akan bicara sedikit tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlak itu secara global terbagi menjadi dua. Ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada makhluk manusia, kepada makhluk. Akhlak kepada Khalik, akhlak kepada makhluk, pencipta dan yang diciptakan. Secara umum kepada hewan, kepada manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna akhlaknya, baik kepada Allah ataupun kepada makhluk. Saya buktikan satu cerita daripada akhlak Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Apa kata Allah? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampuni Muhammad dosamu yang lalu ataupun yang akan datang, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau maksum, dijaga daripada dosa, dijaga daripada maksiat, sehari-harinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih saja, kata Sayyidatuna Aisyah al-Kubra radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam abadallaha hatta warimat gadamah. Ini suamiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bengkak kaki-kakinya. Bahkan diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahwa Nabi kalau sholat menyediakan kain di sebelah kanannya. Nabi Muhammad kalau sholat malam menyediakan kain di sebelah kanannya. Untuk apa? Untuk menyeka daripada darah yang bercucuran dari kaki Nabi Muhammad SAW. Karena saking banyaknya Nabi Muhammad ibadah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Aisyah sampai mengatakan kepada Muhammad, ya Rasulullah, tidakkah engkau telah menyiksa dirimu? Engkau Nabi Muhammad ditakdirkan maksum, engkau diciptakan maksum oleh Allah. Syurga sudah menunggumu, syurga tidak dibuka kecuali karenamu, kata Sayyidah Aisyah. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afalam akunu abdan syakura, kata Nabi Muhammad. Tidakkah aku pantas jikalau aku menjadi hamba yang bersyukur, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh bagaimana beliau meskipun sudah diberikan kemuliaan oleh Allah, tapi beliau masih tahu syukur, tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Ada lagi cerita tentang Nabi Muhammad. Sayyidina Umar, tadi saya baru dengar di jalan, saya punya guru menyampaikan di dalam ceramahnya, Nabi Muhammad pada saat sholat di dalam Masjid Nabawi, Sayyidina Umar datang, di setiap gerakan Nabi Muhammad terdengar suara gemeretak daripada badan, batu-batu gitu. Gertek, gertek. Kalau sujud, gertek. Ruku, sujud. Ruku, gertek. Setiap gerakan bunyi gertek, gertek, gertek. Sayyidina Umar sampai heran. Begitu Nabi Muhammad salam, ditanya sama Sayyidina Umar, ya Rasulullah, aku mendengar suara gemeretak dari badanmu. Apa itu? Kata Sayyidina Umar. Setelah itu dengan tersenyum Nabi Muhammad mengangkat bajunya dan mengeluarkan 7 butir kerikil. Batu-batu ada 7. Apa artinya 7 batu tersebut? Itu artinya Nabi Muhammad SAW belum makan selama 7 hari. Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya ceramah dihidangkan buah-buahan, kue-kue. Kita semua ada di sini yang pernah nggak makan 7 hari? Makhluk yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak makan selama 7 hari, Pak. Namun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tetap istiqomah dengan giatnya beliau ibadah kepada Allah. Yang kedua, akhlak beliau kepada makhluk, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai penutup, Pak. Akhlak Nabi Muhammad yang paling menonjol
yang paling terkenal dari diri Nabi Muhammad adalah beliau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang besar hatinya, orang yang tidak pernah memendam dendam kepada siapapun, orang yang luas hatinya di dalam memaafkan kesalahan orang lain. Disebutkan di dalam kitab Silsilah Ma'alimid Du'at karangan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, akhlak Nabi Muhammad SAW adalah yuhsin liman asa'a ini. Nabi Muhammad itu kalau berbuat baik bukan hanya kepada kawan, tapi juga kepada lawan. Itu Nabi Muhammad SAW. Kita Pak, kalau misalkan orang baik baru kita terima kasih. Orang kalau buat buruk ke kita, orang sombong sama kita, kita tambah sombong. Itu kita manusia. Tapi Nabi Muhammad SAW mau dibuat buruk seperti apapun, tidaklah keluar dari Muhammad SAW kecuali kebaikan, dibalas dengan kebaikan. Ini yang harus kita tiru sekarang. Banyaknya konflik sekarang, banyaknya ribut di sana sini, suami istri tidak sakinah mawaddah warahmah. Ini pemerintahan, yang nanti masyarakat, yang nanti kampung tidak baik, tidak. Ini karena apa? Karena minimnya mereka tidak mengikuti daripada jejaknya Nabi Muhammad SAW. Andai saja kita ikuti bagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW, niscaya kita akan hidup dalam keadaan sejahtera. Kita akan hidup dalam keadaan nyaman, rukun, satu sama lain akan saling mencintai. Bagaimana nggak saling mencintai? Ini kita lihat contohnya Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Nabi Muhammad ketika di Makkah Al-Mukarramah sebelum hijrah ke Madinah, apa yang terjadi? Itu penduduk Makkah bukan hanya melukai Nabi Muhammad, Pak. Itu melukai sudah biasa, ngelempar batu sampai pelipis berdarah biasa. Nabi Muhammad ngapain sih? Saya mau tanya. Nabi Muhammad cuma nyampaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma ngomong begitu doang, itu dilempar pakai batu, ditonjok mukanya sampai gigi gerahamnya patah, gigi gerahamnya copot. Semuanya dihinakan, bahkan bukan cuma dipukul. Nabi Muhammad kalau sholat di Ka'bah itu di atas badannya dilempar pakai kotoran, pakai tai, Pak. Pakai tai, itu badannya Nabi Muhammad. Badannya Nabi Muhammad SAW dilempar pakai tai atas. Di Taif, apa yang terjadi ketika di Taif? Di Taif Nabi Muhammad di depan jalan itu dibariskan orang-orang yang memiliki badan yang kekar. Di riwayatnya itu, ketika Nabi Muhammad sampai di Taif, apa yang kau ingin sampaikan Muhammad? Saya ingin menyampaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, seperti itu. Kalau begitu tutup semua jalan dan kasih satu gang untuk Muhammad lewat. Kumpulkan pria-pria hebat dari kaum kita, pukuli Muhammad ketika dia jalan pulang ke kota Madinah. Nabi Muhammad dipukuli habis. Di satu gang dipukuli bagian kanan, pukuli bagian kiri, diriwayatkan sampai didorong tersungkur pala mulia Nabi Muhammad. Dilempari bebatuan oleh anak-anak kecil. Ketika Nabi Muhammad sampai di perbatasan kota Taif, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Turun, Pak, malaikat Jabal, malaikat penjaga gunung turun untuk apa? Untuk menawarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, izinkan aku untuk membanting gunung yang besar ini dan menibang kota Taif. Nabi Muhammad SAW dengan tangannya menadahkan daripada tetesan-tetesan darah yang tertetes dari wajah mulia Nabi Muhammad. Apa yang beliau katakan? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka ya Allah, karena mereka sesungguhnya tidak tahu aku, mereka tidak kenal aku. Sehingga sahabatnya Zaid bin Harisah yang menemani Nabi Muhammad ketika naik ke atas kota Taif, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kenapa engkau tadahi darahmu tidak jatuh ke tanah? Apa Nabi Muhammad mengatakan? Wahai Zaid, andai saja setetes darahku jatuh ke muka bumi, maka bukan Allah yang tidak terima darahku menetes ke muka bumi. Bumi Taif akan menghabisi daripada orang-orang kaum Taif yang tinggal di tempat Taif tersebut. Karena kenapa? Karena tidak terima makhluk mulia yang berada di atasnya menetes darahnya karena kesakitan. Nabi Muhammad SAW habis sama orang Mekah. Tapi kita lihat akhlaknya Nabi Muhammad. Ketika Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad dengan sekian ratus ribu, sekian puluh ribu pasukan dari Madinah datang untuk membuka kota Makkah. Di Madinah sudah sepakat Nabi sama beberapa sahabat, ini ada nama-nama yang wajib sudah dibunuh kalau nanti kita sampai Makkah.
Karena kenapa? Ini mereka gentok-gentoknya, atau gentok panglima-panglima yang memperhalang daripada kelancaran dakwah Islam, kata Nabi Muhammad. Ini nama-nama orang ini wajib kita habisi, kata Nabi Muhammad. Di Madinah sudah sepakat begitu. Sahabat-sahabat sudah sepakat. Ketika sampai di kota Mekah, mereka sudah dikumpulkan di hadapan Nabi Muhammad, nama-nama yang akan dibunuh. Apa kata Nabi Muhammad kepada mereka? Nabi Muhammad mengatakan, "Madza tadhunnuna inni fa'ilun bikum?" Kira-kira kalian nyangka apa yang saya akan lakukan kepada kalian, kata Nabi Muhammad. Ini orang-orang yang ketika Nabi di Mekah melempari Nabi dengan kotoran, memukuli Nabi, melempar dengan batu-batu. Apa yang mereka katakan? Akhun karim wabnu akhin karim. Wahai Muhammad, saya tidak kenalmu kecuali engkau adalah orang yang maha dermawan. Saya tidak kenal engkau kecuali saya tahu kamu adalah orang baik. Maksud dia, jangan siksa saya, jangan bunuh saya, engkau adalah orang yang baik. Apa Nabi Muhammad SAW mengatakan? Sa'agulu lakum kama qala Yusuf li akhwatihi la tathriba lakumul yawm idhabu fa antumut talaqa, kata Nabi Muhammad. Aku akan katakan kepada kalian sebagaimana Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya yang menyuburkan Yusuf ke dalam sumur. Apa katanya? Apa kata Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang mencaci dan menghinanya, menghancurkan Nabi Muhammad di dalam dakwahnya? Apa kata Nabi Muhammad? Anggap saja kalian tidak punya salah. Sekarang kalian bebas pergi dan merdeka, kata Nabi Muhammad SAW. Dibebaskan oleh Nabi Muhammad. Padahal apa? Padahal mereka begitu kejam di dalam menyiksa Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beginilah, seperti inilah kita punya Nabi Muhammad SAW. Seperti inilah kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Betapa indah perjuangan beliau untuk kita semua. Betapa baik hati beliau di dalam menjaga kita semua. Betapa mulia Nabi Muhammad SAW. Mari sama-sama mulai sekarang kenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Tidakkah kalian ingin dikenal oleh Nabi Muhammad? Tidakkah kalian ingin dicintai oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sudah menunggu kita. Di setiap hari Nabi Muhammad menunggu umatnya. Diriwayatkan dekatnya Nabi Muhammad dengan umatnya melebihi dekatnya 2 urat nadi. Melebihi dekatnya 2 urat nadi itu kalau diputus satu, dua-duanya putus, saking dekat. Nabi Muhammad lebih dekat dengan umatnya melebihi urat nadi. Perbanyak salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Perbanyak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Cintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, kita upayakan di setiap harinya. Ada maulid, datang Pak, Bu, ada acara maulid, datang. Kalau lagi di rumah nganggur, pegang tasbih, baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di perjalanan, di mobil, baca salam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Orang kalau banyak baca salam sama Nabi Muhammad, Nabi bakal kenal. Nabi sendiri yang bilang, "Ma min ummati yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam." Tidak satu pun daripada umatku menyampaikan salam kepadaku terkecuali Allah kembalikan ruhku ke dalam jasadku dan aku balas salamnya orang tersebut. Dijelaskan di dalam kitab syarahnya Riyadhus Shalihin, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad akan menjawab salammu dengan namamu dan bapakmu. Contoh, saya Bagir bin Ali. Ketika saya mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi Muhammad akan jawab dengan salam, Waalaikumsalam ya Bagir bin Ali, dengan nama orang tua kita. Makanya sebagian ulama bilang orang kalau suka baca salam sama Nabi Muhammad itu anak udah berbakti sama orang tuanya. Kenapa? Kita mengenalkan bukan hanya diri kita, juga nama kita punya orang tua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk daripada orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk daripada orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan ya Allah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan bulan Maulid, dengan keberkahan kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya Allah ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ya Allah berikanlah kami rezeki taubatan nasuha ya Allah. Berikanlah kami taufik dan hidayah untuk bisa kembali kepadamu ya Allah.
untuk bisa mencintai kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang tulus ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartaha wa la hamman illa farajtaha wa la daynan illa qadaytaha wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah wa lana fiha salah wa laka fiha ridha illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma bi barakati hadhihi al-laila wa bi barakati hadha ash-shahr wa bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thabbit fi qulubina mahabbataka ya Allah wa mahabbata habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa daraji fatayyaji ratal alami ya wahai judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik عاشاني ودرجي عطفة جيرة العالمية وهيل الجود والكرم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada kata-kata yang salah, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mohon maaf atas apa yang saya sampaikan jikalau terlalu panjang, ada kata-kata yang tidak pantas didengar oleh telinga, saya minta maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.